nggak terlalu besar tapi terlihat kesannya besar sih. Dan iya Hmm. gitu. Dan gue dipanggil bos loh di situ. Halo marketeers, balik lagi dengan gue Clara dan juga ada Kak Hafiz di Betul, rumahnya Des. Kita di sama-sama di rumah. Marketeers Hands On. Ya, tentunya di Oh, Marketeers Hands On ya. Nah, kali ini tuh ada yang beda sebenarnya dari Marketeers Hands On. Biasanya mobil udah, makanan udah, handphone udah, apa nih yang belum kan? Nah, ya. untuk yang belum ini khusus dibawain langsung sama Kak Hafiz nih. Nah, pasti yang lainnya udah penasaran juga sih sebenarnya apa sih yang beda gitu kan. Nah, sekarang kita bisa langsung tanya langsung ke Kak Hafiz nih yang bawa item terbaru di Marketeers Hands On ini. Oke Kak, silakan. Yuhu. Nah itu dia. Udah ada bocorannya lah. Dia. Set. Motor. Bener nggak? Sekarang nggak gue bawa, posisi motornya sudah gue kembalikan ke dealer. Jadi sekilas kita tapping hands on di episode ini gue udah kembalikan. Gue sempat mungkin nyobain motor ini 4 hari lah. Oke, dari 4 hari itu ini adalah Royal Enfield Meteor 350cc versi Supernova. Gitu. Jadi Royal Enfield Meteor ini menjadi apa ya, motor baru yang bakal digadang-gadang itu akan menjadi backbone atau tulang punggung penjualan Royal Enfield di Indonesia. Kalau sebelumnya menurut paparan orang-orang Enfield sih yang laku tuh Royal Enfield Classic. RI ini masuk ke Indonesia dia dengan membawa image sebagai motor klasik. Gitu, motor masuk kategori moge nggak ya kalau start 350cc ini ya. Pokoknya dia bawa yang Meteor ini hadir dengan sentuhan yang lebih modern dibandingkan saudara-saudara yang lain, Enfield Classic ataupun yang lainnya gitu. Nah, si Meteor ini hadir dengan mesin 350cc dengan sentuhan modern, bahkan mesin terbarunya pun dibawa oleh Royal Enfield di varian Meteor ini. Jadi kalau kita simak itu Meteor ini sebenarnya ada tiga varian. Tiga varian yang memiliki 3 segmen yang berbeda. Royal Enfield Meteor yang pertama itu ada Royal Enfield Meteor Fireball. Fireball ini segmennya lebih muda. Dia mengincar orang-orang yang umurnya sekitar 30 tahunan. Dia hadir dengan single tone, warnanya pun sebenarnya lebih muda sih, dia ada yang warna kuning sama merah kalau nggak salah. Nah, selain si Royal Enfield Fireball ini, ada juga Royal Enfield Stellar. Nah, Royal Enfield Stellar ini hadir di segmen kedua yang mengisi segmen konsumennya itu usia 30 sampai 40 tahun. Desainnya sebenarnya sama, cuma ada beberapa perbedaan aksesori dan warna. Nah, yang di Stellar ini dia mempunyai 3 warna pilihan, Stellar Blue, Stellar Red, sama Stellar Black. Bedanya sama si Fireball, dia ada di beberapa titik aksesorinya, seperti misalkan di bangku penumpang, di boncengan itu ada senderannya dan segala macamnya lah. Nah, yang gue bawa ini varian tertinggi, yaitu Royal Enfield Meteor Supernova 350cc versi warna Supernova Blue. Nah, Supernova ini sebenarnya ada 2 pilihan warna, yaitu Supernova Brown sama Supernova Blue. Nah, apa yang menarik, gini, tadi selain gue bilang Royal Enfield ini masuk di Indonesia, tadi kan gue bilang banyak, dia membawa sentuhan atau desain motor klasik ya, Kak. Apa yang kebayang sama lu kalau motor klasik kalau boleh lu share? Motor klasik, kalau gue sih mikirnya sih lebih kayak ke apa ya, bagian-bagian motornya ya yang kelihatan klasik. Kan kalau zaman dulu kan motor-motor zaman dulu tuh ada tankinya yang kayak gitu loh, yang tankinya lah, atau terus kayak aksen-aksen leader di joknya ya. Kalau gue sih kebayangnya kayak gitu, atau rodanya yang ada mungkin gerigi-geriginya tuh jari-jari ya. Iya, jari-jarinya tuh kayak lebih apa ya, lebih yang itulah sentuhan klasik gitu. Kalau sekarang kan kayak udah beneran bentuknya gede dan nggak rapat gitu ya. Kalau dulu kan kecil banget gitu. Kalau gue sih kepikirannya kayak gitu. Nah, benar dia. Tapi ini si Royal Enfield ini bawa Meteor dengan sentuhan modern. Jadi mereka apa ya, kalau gue bilang sih tadi pengen keluar dari pakem klasik, tetap sebenarnya garis
apa ya, garis desain dia tetap ke arah motor klasik, moge klasik, tapi ada sentuhan modern dengan beberapa keunggulan. Misalkan dia di sini bawa lampu yang sudah DRL, ada DRL ya, daytime running light, itu ada di bagian muka batok si motornya itu. Terus juga dia ada sentuhan teknologinya, Kla. Sentuhan teknologinya ini dia beri nama Tripper Navigation. Motor ini bisa terkoneksi dengan handphone. Jadi kita download aplikasi, kita masuk ke aplikasi tersebut, terus kita pairingkan dengan motornya, akan membuat akan menyajikan tampilan kayak Google Maps gitu loh, Kla. Jadi di dalam dashboard motor kan bisa ada speedometer, ada gauge meter dan segala macamnya. Di sini ada satu tripper bundaran kecil namanya Tripper Navigation, dan itu lucu sih, ada emoticonnya gitu, ada emoticon orang pakai helm. Dia jadi navigator lu selama perjalanan ketika lu terkoneksi dengan aplikasinya si Royal Enfield ini. Nah, itu baru sentuhan pertama yang gue bilang mengarah ke arah yang modern. Sentuhan lainnya, karena sebelumnya si Royal Enfield ini identik dengan old school motor klasik, si Meteor hadir dengan image modern, ban tubeless, baru nih generasi pertama Meteor ini menjadi generasi pertama yang lahir dengan ban tubeless. Dan selain itu, apa yang ditawarin nih? Biasa kan lu nanya kan, kalau misal lu motor yang lu pakai apa sekarang? Gue ya sekarang gue kan motor Matic ya. Oke, Matic biasanya yang dicari itu kan kalau nggak keiritan bahan bakar, kenyamanan sama kefleksibilitasnya, gampang dikendarai ya. Betul. Nah, kira-kira si Royal Enfield, si Meteor 350cc ini juga mengusung unique selling point kayak gitu lah. Gitu. Jadi si Royal Enfield ini dia bilang sih, sebenarnya gue nggak terlalu mengunggulkan desain ya, gitu dia bilang. Tapi gue lebih mengedepankan atau ngejual experience untuk riding. Ini motor ini diposisikan sebagai motor cruiser. Cruiser itu untuk orang touring, untuk jalan santai gitu. Si Meteor ini membangun unique selling point berupa tadi kenyamanan berkendara, dihadirkan dari bentuk jok yang berbalut kulit yang sangat nyaman, dudukannya juga gak rendah. Bahkan gua yang tinggi gua itu mungkin 180 kurang 20 cm. Kurang banyak. Kurang banyak. 20 kurang banyak. Itu pasti napak. Pokoknya orang yang nggak lolos jadi pramugari masih bisa bawa motor ini gitu. Dan masih terus biasanya kan kalau motor motor moge itu identiknya berat, hard to handle, mungkin karena torsinya terlalu besar dan bodinya terlalu berat atau dimensinya terlalu lebar. Nah, si Meteor ini enggak, mereka bisa dibilang tarikannya pun lebih slow, mungkin karena faktor cc 350 ini ya. Tapi sebagai background, gue sebetulnya nggak terlalu banyak pernah mencoba motor moge. Yang gue pernah coba itu baru mungkin Harley Davidson Sportster 1000cc, Sportster 500, sama R90, BMW R90 itu 1300 kalau nggak salah. Gue lupa. Nah, itu 3 pembandingnya mestinya jauh lebih besar dibandingkan yang gue cobain kemarin 350cc. Memang hasilnya, tenaga yang dihasilkan jadi si pengalaman si Meteor ini easy to ride gitu loh, Kak. Dan bobotnya juga nggak terlalu berat gitu. Dia juga bisa motor ini dibawa untuk harian. Si Meteor ini justru hadir di segmen yang dia bilang sih cukup niche. Dia nggak bilang beneran. Gue kan tanya ya, lu pasaing lu siapa sih mas gitu untuk motor ini. Sebetulnya ini cukup unik sih, pasarnya dia ini sangat niche. Itu tadi mengincar orang-orang yang ingin nyaman berkendara, ingin tampil beda, tapi juga pengen moge yang nggak terlalu gede-gede banget juga gitu. Jadi sebetulnya, dan yang ini pengalaman yang gue cobain itulah bahan bakarnya masih irit lah, tapi memang karena cc juga nggak terlalu besar ya. Iya. Itu cukup irit dengan tangki sekitar 15 liter kalau nggak salah. Kemarin gue keliling-keliling itu rolling di sekitaran Jakarta, malam-malam gue rolling
ya keliling Sudirman, Menteng dan segala macamnya itu nggak sampai kayak gue ngisi bensin itu bahkan masih bisa 25.000. Gue tahu gue kapan terakhir ngisi bensin 25.000 tuh kapan ya? Karena sebelumnya biasanya di ratusan ribu nih nggak perlu banyak-banyak gue ngisi karena tangkinya juga kapasitasnya cuma 15 liter. Tapi oke banget. 25.000 itu pun nggak habis untuk gua city rolling di sekitaran Jakarta, Sudirman segala macam dan sekitarnya, karena tadi dia pakai mesin single cylinder, 40 silinder ya, nggak banyak sih minimalnya, 349 cc, 4 stroke sama air oil cooled. Nah, air oil cooled ini atau pendingin ini yang bikin si moge ini nggak terlalu panas, dan fan-nya juga kenceng banget sih, kedengeran sih menurut gue. Iungnya itu fan atau kipas di mesinnya itu kedengeran dan cukup andal untuk mendinginkan kembali mesin si Meteor 350 ini. Nah, kalau menurut catatan ya, ini torsinya dia itu 27 Nm. Mesinnya ini dia punya maksimum power itu 20,2 bhp dan dari 6100 rpm dengan 5 speed transmisi. Dan itu tadi dia ada electronic fuel injection yang tadi gue nggak sempat ngukur sih sayangnya untuknya berapa kisaran konsumsi bahan bakar per kilometernya berapa liter. Gue nggak sempat ngukur, tapi ya tadi gue bilang gue ngisi 25.000 untuk city rolling aja. Mungkin city rolling berapa lama ya, 2-3 jam lah, itu masih oke. Gue nggak perlu ngisi lagi bensinnya. Nah, dia selain tadi bannya udah tubeless, dia pakai ukuran ban ukuran 100/90 9 inch. Untuk ban belakangnya itu lebih kecil, 140/70 17 inci. Udah pakai alloy wheel. Rem belakangnya 270 mm disc brake, single piston. Front backnya 300 mm disc with twin piston floating caliper. Nah, terus kan lu penasaran gak sih, lu gak mau nanya sama gue apa harganya berapa gitu? Tentunya gue penasaran, kan tadi gue mendengarkan penjelasan dulu. Iya, gue berasa jadi kayak koran ini. Nah doang gak dibales. Aduh. Sama radio dengerin doang. Tadi sebenarnya kan udah bahas ya, bahas teknologi, bahas desain tampilannya gitu. Nah, untuk satu unit si Meteor ini ya, Meteor keren ini kayak namanya galaksi gitu ya, kayak rambut gue galaksi. Oke, by the way, untuk satu unit si keren Meteor ini itu berapa tuh Pak? Kita buka harganya. Kita buka harga. Tak. Jadi tipe terendahnya itu ada Firebolt 109,109 juta 400.000. Yang stellar yang di tengah tadi yang gue bilang ada 3 warna, ada red metallic, black matte, sama blue metallic, itu harganya 111 juta 100.000 rupiah. Nah, yang supernova ini yang ada bronze sama blue-nya itu 112 juta 800.000 rupiah. What do you think? Not my kind of right. Not your priority ya, bukan segmen lu juga sih. Iya, bukan. Enggak sih, nggak masuk. Tapi gini, pas kemarin gue bawa ke rumah, di mana-mana kan biasanya gini ya. Kalau cowok ngomongin hobi, biasanya datang ke rumah tuh ngindik, bilang ke keluarganya atau istrinya, "Mah, ini bagus deh," gitu. Boleh beli nggak gitu kan? Biasanya ya. Nah, ini gue aneh, gue biasanya nggak ada ketertarikan terhadap motor ini karena gue lebih senang motor full fairing. Kayak misalkan di segmen yang gue saat ini, kayak gue punya motor Suzuki GSX atau CBR, atau mungkin tadi yang mimpi gue tuh BMW S1000RR gitu. Nah, pas datang di rumah gue bawa Meteor dengan model cruiser ini, anak gue sama bini gue yang suka malah, wah kayaknya seru deh punya motor ini. Kenapa jadi lo yang minta? Bukan lu ya yang minta. Bukan gue yang minta. Mungkin karena motor-motor, kan gue udah pernah lihat motor lu ya yang blue itulah ya. Ya blue ya. Itu, SX itu. Ya mungkin itu agak gimana gitu kalau ngebonceng. Ini kalau ini tuh kelihatannya tuh ini kayaknya masih oke nih kalau gue bonceng gitu. Nah, karena itu kan agak tinggi. Iya, bini gue demennya karena joknya rata dengan si dengan si ridernya dan kelihatan nyaman gitu.
Ya bener sih, kayak pilihan kendaraan, bini gue juga milih mobil juga yang nyarinya kenyamanan gitu. Jadi gitu Kla, jadi memang masuk sih soal kenyamanannya. Dan gue pernah bawa anak gue tuh umur 3 tahun lah, 3 tahun belum 3 tahun 8 bulanan. Itu dia belum pernah gue sekalipun bawa bawa dia bonceng motor sendirian, asli berdua doang di belakang. Biasanya gue di depan sambil gue pegang, itu pun masih agak ngeri-ngeri sambil gue pegang dadanya dia, gue megang tangan satu. Dan itu sangat tidak direkomendasikan dari sisi keselamatan. Tapi baru kemarin dia gue bonceng, dia di belakang berani dia megang sendiri gitu. Dan ini kayak dia motornya ngasih kenyamanan, even buat anak kecil pun, meskipun sebenarnya belum disarankan ya usia 3 untuk bonceng sendiri, sebaiknya memang ada pendampingnya juga. Kalau enggak ya udahlah, daripada bonceng bertiga naik kendaraan umum aja atau mobil, atau ya kalau deket jalan kaki aja, sehat juga gitu. Ini poin yang pengen gue bilang di sini adalah ini motor sangat nyaman menurut gue ya. Gue yang pernah beberapa kali nyobain moge yang bener-bener yang mesin dan dimensinya lebih besar, gue lebih pede bawa ini gitu. Lebih pede dalam artian untuk kepercayaan dirinya, bukan untuk gaya-gayanya, tapi untuk keamanan gue sendiri gitu. Karena tadi gue bilang dia enteng juga, dimensinya nggak terlalu besar dan nggak terlalu tinggi juga. Gue masih bisa napak, gue mau manuver ke kanan kiri juga masih oke gitu. Dan menghadapi kemacetan pun ketika gue harus nunggu, gue nurunin kaki, nggak ada kendala gue takut boleng atau takut karena bebannya berat. Dan yang menarik ini adalah mesinnya ini nggak terlalu besar juga ya, jadi menyebabkan dan pendinginannya bagus. Jadi biasanya kan jok-jok bapak-bapak yang punya moge itu kalau dia abis touring jauh nih, dicek nih, bro gimana, biji lu udah pecah belum, gitu lah, karena saking panasnya. Oh my god, ternyata ada concern seperti itu ya. Gue baru tahu, gue soalnya gak pernah memperhatikan ya permobilan ini. Tapi by the way, ngomongin itu lagi tadi, sebenarnya kan dari harga kita udah tahu gitu ya. Kalau aktivitas pemasaran dari si motor ini tuh gimana? Nah, sebetulnya si orang ini, gue kemarin minjem unit si Meteor ini dari dealer Nusantara. Dealer Nusantara ini salah satu dealer untuk Royal Enfield di Indonesia. Dia bilang sebelum pandemi sebetulnya kami ada aktivasi untuk CRM ya, Customer Relationship Management-nya itu berupa kopdar, ada ikut touring bareng, ada dan perkumpulan segala macam, ada community based marketing itu berjalan lah. Tapi semenjak pandemi hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Akhirnya mereka membuat nge-flip strateginya itu ke arah media sosial activity. Nah, kan juga selain nggak bisa kopdar, agak ada kendala untuk para salespersonnya mereka itu untuk jualan kan. Yeah. Makanya si salespersonnya mereka ini yang mungkin kemarin itu standby di dealer, di showroom segala macamnya, karena mereka standby di media sosial dan diberi pelatihan gitu. Jadi diberi pelatihan digital marketing, mereka bikin Nusantara ini bikin mungkin kelas edukasi gitu kali ya, dan dikasih kebebasan untuk si para salespersonnya ini untuk membuat konten-konten semenarik mungkin gitu. Dan guideline-nya konten seperti apa segala macamnya itu. Jadi berkait digital marketing. Selain itu, untuk tadi menjaga engagement dengan audiens baru atau mungkin konsumen sudah lama, mereka punya yang namanya program home test ride. Kalau test ride mobil dan test ride, home test ride untuk daerah sekitaran Jakarta nih tapi nih. Nah, itu bisa dilihat di IG-nya Royal Enfield Nusantara Official. Mereka memberikan free eksklusif merchandise untuk orang yang mau test ride, tapi dengan syaratnya ya tadi, selain dia test ride dikasih masukan, dia juga harus mengunggah aktivitas mereka bersama yaitu di media sosial masing-masing gitu. Menarik banget sih. Bisa. Ya itu bagus sih. Kirain harus syaratnya adalah setelah mencoba harus TP beli. Ya, itu agak horor sih. Ada horor sih. Mereka bilang Royal Enfield ini sebagai layaknya kanvas Mas Hafiz. Layaknya yang bisa mungkin sebagai drawer atau pelukis itu membuat karya lagi. Jadi dengan kata lain mereka ini masih mengedepankan motor gue ini
modifiable loh, bisa dimodif dan sangat nggak disarankan sih ya, tapi terbuka untuk modif. Bahkan biasanya kan kalau motor-motor kalau udah dimodifikasi itu kan warantinya atau garansinya kan hangus ya, Kak. Nah ini nggak hangus dia selama gini, jadi garansi akan tetap ada kalau lo modifikasi kecuali mesin. Nah untuk mewadahi passion si audiens mereka untuk modifikasi dan segala macam, mereka sering menggandeng builder lokal atau modifikator lokal. Kayak kemarin dia ada project untuk varian motor apa gue lupa ya, dia ada project sama Smoke Garage dan segala macam lah. Selain itu kalau dilihat dari keseluruhan whole ya, dari desain, dari harga, dari layanan after sales dan pendekatan yang dia lakukan, mereka mendidik segmennya ini segmen kelas socioeconomic statusnya itu B ke A. Tuh, jadi kan dia ini niche market banget, orang-orang yang ingin terlihat beda dan ya tadi pengen merasakan kenyamanan berkendara gitu lah. Dan motor ini for your information didatangkan dari India. Kalau misalnya channelnya sendiri, channel penjualan si motor ini, itu dia channel penjualan. Selain tadi dia bisa dia si Nusantara dealer ini ada di kemarin tuh Pondok Indah di Arket ya, ada juga di Cibubur, sama ada di Bintaro. Itu keempat ya gue lupa di Nusantara ini. Nah tapi selain itu si dealer ini juga punya suka ini ke e-commerce. Itu Royal Enfield itu ada di Tokopedia dan Blibli gitu. Nah di sana banyak promo kok. But still Ya, walaupun banyak promo but still. Iya. Tapi sekarang unik ya sebenarnya, gue melihat pandemi ini tuh ternyata kalau misalnya yang industri otomotif tuh juga gak apa ya, kan kalau mikir e-commerce gitu kan UKM, terus produk-produknya tuh ya memang kayak produk sehari-hari aja gitu, tapi ternyata yang otomotif ini udah masuk ya ke e-commerce jadi mereka menjualnya di e-commerce. Keren. Tuh, keren. Dan sebagai revenue stream baru mereka, nggak baru sih, maksudnya revenue stream lain, mereka juga menjual aksesori, menjual apparel. Dan menariknya nih, kalau misalkan kamu datang ke flagship dealer mereka akan menjual history. Jadi motor ini, for your information, dia umur itu udah sekitar 120 tahun. Mandatori dari global sih akan ada history wall. Nah, history wall itu ditunjukin perjalanan mereka. Jadi katanya pernah di zaman perang itu si Royal Enfield ini menjadi armada para tentara, dikirim lewat pesawat, diterjun payungin gitu. Ada lebih foto-foto gitu. Inggris ya dia ya. Apalagi sih memang karena bentukan motornya ya. Kita kalau moge biasa, kayak misalnya moge yang biasa kita tahu ya, kayak Harley gitu-gitu, diturunin dari atas gitu lumayan ya. Wow, gede gitu. Enggak, masalahnya turunin dari atas mobil towing ke bawah aja lumayan. Kalau lu nggak sarap itu kaki. Kalau gue mungkin penasarannya lebih kayak ke pengalaman experience lo gitu kan, lo udah naik ya, tadi lo udah jelasin juga sih kayak nyaman dan apa-apanya gitu. Tapi kalau bawa motor kayak gini kan kayak keren, lo merasa wow gue keren gitu gak? Naik motor ini. To be honest ya, gue naik motor ini berasa jadi bapak-bapak banget. Oh, klasik gitu loh. Dan ya. Karena saja motor nyarinya nyaman, nyantai. Ya bener, ya anjir gue bener jadi bapak gitu kok. Tapi memang lu bapak-bapak sih. Yang keren, ya emang bapak-bapak. Enggak. Ya. Tapi gue pernah loh, nih ya, ini pengakuan yang sebenarnya nggak narsis sih, tapi memang apa itu terjadi. Gue pernah pakai motor gue yang full fairing itu, gue udah jalan, ya gue masih dikira kayak anak kuliahan gitu. Oh, gue pikir lu mau ngomong anak sekolahan gitu ya. Kalau enggak. Anak sekolahan itu mah ada, gue kerja di sekolahan jadi bener kayak masih ada anak kuliahan gitu, nggak tahu anak kuliahnya nggak lulus kali. Tapi emang pas naik si moge ini ya jadi kayak bapak-bapak yang ya berduit juga sih gitu. Karena pas mana ada kejadian unik itu, gue masuk
ini agak aneh sih. Gue masuk ke cucian mobil Oke. dan itu diterima. Ya mas di sini aja. Padahal itu jelas-jelas car wash. Gue kemarin pengen balikin motornya, tapi belum gue cuci. Dan kenapa gue memaksakan masuk ke sini? Karena pertama gue nggak dapat tempat cucian motor yang sejalur searah sama gue menuju ke Pondok Indah itu. Terus waktunya semakin mepet. Udahlah, gue depan ada mobil nih, cucian mobil. Gue masukin. Gue bareng adik gue kan, dia bawa motor sendiri. Bilang, bro, nggak pergi bro sih, gue manggil adik gue adik aja sih. Nggak sok keren. Biar keren aja ya lo di sini. Iya. Bro, itu ada cucian mobil, tapi apa? Yang elektrik, yang robotik. Lu masukin deh. Dia bilang, gue kuyup doang sampai dalam. Ikut di dalam. Iya. Gue masuk akhirnya dicuciin di luar dari mesin robotiknya itu. Mas, Gue kira lu tetap nekat. Gue gue nggak sesadis itu sama adik gue. Jadi perhatian sih, emang mas motor apaan mas itu belum pernah lihat segala macam, cc-nya berapa? Mereka nggak pernah sampai, bahkan nggak beneran cc-nya cuma 350 cc. Iya, 350 cc. Kira-kira 600 segala macam, tapi memang nggak terlihat, nggak terlalu besar, tapi terlihat kesannya besar sih. Dan iya, dan gue dipanggil bos. berarti fix Nggak ya penting. naik motor ini fix lo jadi keren gitu. Iya, ya jadi bos. Ya, udah buat motor 100 juta. Iya, gila lo. Kalau lo belum jadi bos, ya lo nyiksa lo diri lo sendiri lah. Bayar segitu kan bukan uang yang kecil gitu. Ya. Kalau gaya-gayaan belum cukup, mendingan jangan ya, nyiksa diri sendiri. Itu dia quote ini of belum the jadi day. bos. Itu dia tadi quote of the day dari bos kita. Ya, ada lagi quote of the day-nya. Apa tuh? Lu kalau mau nyobain motor mahal, nggak harus jadi bos dulu. Oke, jadi Wartawan, reviewer, ya kan? itu dia quotes of the day yang Nah, ya. Oke, sebenarnya gue juga mau mungkin sedikit ngomongin yang tadi ya kita bicarakan semuanya. Thank you banget sebenarnya sama Kak Hafiz yang sudah mencoba menjadi bos untuk 4 harinya. Udah juga berbagi sama kita semua nge-review motor bos ini. Oke. yeah. Gue kayak pembicara tamu di sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Yeah. Terima kasih. Review gue Royal Enfield Meteor 350 Supernova. Sayangnya gue belum bisa ngajak Clara untuk jalan-jalan karena ini motor ya, mohon maaf nih nggak bisa jaga jarak. Jadi gue di sini aja reviewnya, semoga bisa menginspirasi cek. Udah mulai bos nih. Yang mau jadi bos, Yang mau jadi bos itu work banget. Lo bawa motor ini, lo datang ke cucian motor, itu pasti dimatiin orang. Pasti masih bisa diterima. kasih bos. Asal jangan masukin robotik tadi ya. Dan Bahasa Pak. gue nggak akan bosan-bosan untuk mengingetin kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Marketplace. Dan komen ke kita ya, kalian mau di review produk apa nih, makanan kayak atau apa gitu. Kayaknya minuman dan segala macam, kayaknya beda es krim kan gitu. Oh, betul. Lagi panas-panas gini sangat cocok ya. Juga brand-brand juga boleh, nggak cuma marketer saja yang nonton, brand-brand yang mau lihat ini mau di-review produknya boleh banget. Miss nggak boleh ikut ini gue. Iko. Iya, lagi rame itu. Oke, by the way, thank you so much for today. Terima kasih juga semua yang udah nonton review kita yang aneh ini. Selalu sehat juga, jaga kesehatan, jaga keselamatan, stay safe Indonesia, cepat pulih juga Indonesia. Thank you so much. Bye-bye. Bye.